Oke teman-teman, kita sekarang berada di Mikiro untuk memenuhi tugas etika bisnis membuat video SOP. Perkenalkan dulu ya, nama saya Aldi Nur Soleh dan teman saya Budi Setiawan. Saya Muhammad Irfan Lutfiardiansyah. Oke, untuk keseruannya dan kelanjutannya, mari kita let's go. Let's go. Halo semuanya, di sini kami kelompok 3 dan di sini kita udah bersama pihak manajemennya dari Mikiro ini. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Suhid ya. Saya sebagai perwakilan dari Mikiro ya. Ini alhamdulillah sudah bertemu dengan teman-teman dari Universitas Pelita Bangsa. Siap Pak. Dan ya di sini teman-teman kita bakal melakukan wawancara tentang gimana SOP dari Mikiro ini berjalan seperti itu Pak. Baik, untuk yang pertama kita bicara soal SOP makanan nih Pak ya, soal bahan baku. Gimana sih standar pemilihan bahan baku agar kualitas kebersihan dari makanan ini tetap terjaga Pak? Gimana? Oke, baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pemilihan bahan baku sih, yang pertama kita jelas sudah memiliki SOP nih Mas ya. Kemudian selain dari itu kita memang sudah memiliki kerjasama dengan pihak supplier tertentu. Jadi kita nggak memilih atau nggak membeli ya bahan baku itu dari supplier asal gitu ya. Jadi sudah tetap dan kualitasnya pasti selalu terjaga gitu ya Pak? Jelas, setiap kali kedatangan pasti kita akan menyortir untuk jumlah pesanan dan jumlah dan kualitas pesanan yang kita pesan gitu. Jadi dipastikan produk yang kita terima itu benar-benar memang sudah sesuai dengan kualitas yang kita inginkan gitu. Oke, baik Pak. Jadi yang paling utama karena memang sudah kerjasama dengan supplier nih, jadi betul. Kualitasnya sudah terjamin dari awal. Oke. Kemudian untuk yang kedua, prosedur pengolahan dan penyimpanan makanan supaya aman dikonsumsi tuh. Oke. Kami di sini alhamdulillah sudah memiliki panduan SOP untuk penanganan bahan baku, pengolahan dan mungkin lebih ke penyajian juga ya. Jadi SOP itu penting bagi kami untuk memastikan apa yang kita jual, apa yang kita olah, apa yang kita sajikan ke customer itu benar-benar bahan-bahan yang memang sudah hygiene yang standar ya, seperti itu ya. Baik. Kemudian untuk SOP itu juga kita memiliki holding time ya Mas. Jadi setiap kali produk kan nggak mungkin tuh bisa dipakai seterusnya ya, pasti ada yang namanya masa berlaku. Kita menyebutnya sebagai holding time gitu gitu. Alhamdulillah sih holding time yang berlaku di Mikiro itu nggak ada yang lebih dari sebulan ya. Rata-rata itu produksi dalam waktu 3 sampai 5 itu udah habis ya. Jadi bisa dibilang frozen tapi enggak yang terlalu lama gitu Oke, berarti holding time biasanya hanya sebulan saja gitu Pak? Iya, enggak lebih dari sebulan. Pasti sudah terpakai dan sudah habis. Iya betul. Dan itu sudah memang kita lakukan pengujian terlebih dulu ya untuk secara kualitas gimana, secara teksturnya gimana dan rasanya juga gimana, itu kita memastikan benar-benar yang memang kita sajikan ke customer sesuai dengan standar kita nih. Oke, baik teman-teman, yang ketiga berbicara soal pelayanan. Gimana sih alur pelayanan pelanggan dari datang hingga selesai itu dilayani dengan SOP, sesuai SOP seperti itu? Di kami itu nyebutnya dengan step of service ya Mas. Jadi ada langkah-langkah pelayanan pelanggan dari pertama customer datang itu nanti kemudian karena mungkin kita agak sedikit berbeda dengan dunia jasa yang lain seperti yang sama pada umumnya. Jadi begitu customer datang nanti customer langsung ke bagian kasir bisa langsung pesan. Nanti di kasir itu ada yang namanya greeting. Jadi ada salam juga, ada sapa juga di bagian situnya. Setelah penginputan di kasir nanti dari pihak waiter akan mengatakan pesanan tersebut ya sesuai dengan yang dipesan ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti setelah customer jika memang ada pesanan tambahan itu kami ya bersedia untuk melayani bagi pesanan tersebut. Ya, sampai dengan penutupnya jika memang customer tidak pulang kita juga ada SOP untuk mengucapkan terima kasih Selebihnya nanti untuk memastikan tempat duduk tersebut bersih kembali ya kita ada clean up and setting table lagi. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman, untuk dari awal pelayan datang hingga pelayan selesai SOP-nya seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya untuk pertanyaannya selanjutnya, apakah di Mikiro ini ada suatu standar yang diterapkan, yaitu sikap dan komunikasi karyawan dalam melayani pelanggannya? Baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang berjalan sejauh ini sih alhamdulillah kami sudah menerapkan suatu standar ya untuk komunikasi dengan pelanggan ya. Kami menitikberatkan atau menuntut untuk semua karyawan staff itu, terutama di Waita ya, bila mana mau berkomunikasi dengan pelanggan itu wajib menggunakan Magic Board. Magic Board di sini ada
permisi, ya, kemudian ada mohon maaf, dan yang ketiga adalah terima kasih. Ya. Jadi sebelum dan setelahnya ya baiknya kami ya sebagai suatu pelayanan jasa harus mengedepankan komunikasi yang baik. Kemudian secara SOP kami juga ada suatu aturan yang mengatur untuk karyawan wajib 5S. 5S. Iya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yeah. Itu perlu ditekankan kepada semua karyawan. Dan alhamdulillah ini sih berjalannya, berjalan waktu itu karyawan bisa mematuhi aturan yang sudah berjalan. Seperti itu. Untuk pertanyaannya selanjutnya, Pak, ya. Bagaimana SOP menangani keluhan pelanggan agar tetap profesional dan human? Okay. SOP yang kami berlakukan saat ini untuk menangani keluhan atau komplain pelanggan, ya, itu yang pertama ada bahasa listening, ya. Jadi karyawan atau kami ya harus mendengarkan keluhan pelanggan tersebut, ya, sampai keluhan itu disampaikan secara menyeluruh dan langsung, ya. Selanjutnya kami bahasa apologize, ya, permohonan maaf secara langsung, ya. Setelah mengucapkan permohonan maaf, kami akan berikan 3 alasan kenapa komplain tersebut bisa terjadi. Kemudian kami juga akan memberikan solusi, ya, solusi agar customer tersebut bisa terhandle dari sisi keluhannya, gitu. Contoh ada keluhan kontaminasi misal, ya. Jadi biasanya kami akan menawarkan untuk mengganti, ya. Kalau misal ada komplain pesanan lama itu kan, ya, kami tentunya akan mempercepat ya proses penyajian untuk si customer tersebut, ya. Selanjutnya yang keempat itu kita ada say thank you, ya, ucapan terima kasih kepada pelanggan atas kritik dan masukannya demi ya untuk kedepannya agar kami bisa lebih baik lagi, ya. Yang terakhir evaluasi dan koreksi untuk tim Mikiro tersendiri, ya. Setelah adanya komplain tersebut sih kami akan menelusuri atau mengevaluasi kenapa kok masalah itu bisa terjadi, gitu, ya, agar kedepannya tidak terulang kembali. Seperti itu, Mas. Mungkin kami ulang, ya. Yang pertama itu ada listening, yang kedua apologize, yang ketiga ada lebih ke suggestion, kemudian keempat say thank you, yang kelima koreksi dan evaluasi. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana SOP kehadiran, jam kerja, dan pembagian tugas untuk karyawan. Oke. Kalau untuk kehadiran karyawan sendiri, alhamdulillah kami sudah menggunakan penjelas absen, ya. Jadi setiap karyawan yang masuk dan pulang, ya, itu wajib melakukan pinjam absensi. Nah, dari data absensi tersebut nanti akan diolah oleh tim HRD. Dari tim HRD bila mana ada satu temuan, mungkin ada keterlambatan atau ada ketidakberhasilan karyawan, nanti akan diikutkan ke tim leader yang di toko untuk ditindaklanjuti, seperti itu. Mungkin untuk kalian itu, ya, Mas. Kalau untuk jam kerja, alhamdulillah saat ini sih kami memperlakukan sistem shift, ya, Mas, ya. Shiftnya itu ada opening, ya, rata-rata setiap shift 9 jam. Ya, shift opening, ada shift middle dan ada shift closing. Untuk shiftnya sendiri itu 9 jam kerja, 8 jam kerja aktif, 1 jam istirahat. Ya. Bila mana karyawan istirahat, nanti dari kami sudah menyediakan untuk staff meal. Jadi karyawan tidak perlu melakukan persiapan atau tidak perlu bawa bekal seperti itu, ya. Terkait pembagian tugas, tentunya ini kami juga sudah melakukan satu SOP, ya. Ada aturan sendiri untuk membagi job desk ke setiap staff, setiap section, setiap shiftnya masing-masing, ya. Jadi tujuannya adalah untuk memperjelas tugas dari staff tersebut yang masuk pada hari itu untuk menghandle apa aja, ya. Harapannya kan tentunya untuk smooth operasional, gitu, ya. Kalau biasanya kalau nggak ada tuh nanti akan terjadi penumpukan karyawan di satu titik section tersebut, ya. Sedangkan section yang lain itu bisa ketimpangan, gitu, artinya kekurangan personil, seperti itu, gimana? Oke, Pak, saya melanjutkan pertanyaan dari teman saya tentang SOP karyawan. Apakah ada SOP tentang kedisiplinan dan penampilan? Oh, ya. Seperti halnya kayak kedisiplinan tentang kehadiran yang sudah dijelaskan dan penampilan tersendiri untuk karyawan. Oke. Baik, Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk SOP penampilan, ya, kami menyebutnya itu dengan grooming, ya. Jadi untuk grooming itu kita memang udah memiliki SOP tersendiri, ya. Artinya
penampilan memang suatu keharusan bagi semua karyawan, termasuk saya juga, nggih. Karena penampilan kan penting ya, sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap pelanggan yang sudah mau datang, ya, yang sudah mau datang ke sini, ya kita tentunya harus melayani dengan sebaik-baiknya, terutama salah satunya adalah dengan penampilan yang baik lah. Untuk penampilan itu kita memang ada aturan tersendiri ya Mas, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kita ada aturannya. Contohnya rambut nggak boleh panjang, ya panjangnya seberapa, ya nggak boleh itu alis, ya nggak boleh nyenggol kuping, ya belakang nggak boleh nyenggol baju, ya nggak boleh berkumis, nggak boleh berjenggot, kuku nggak boleh panjang, ya seragam ya memang harus yang rapi, nggak lecek, ya kemudian celana bawahan juga kita jelas, ya harus celana katun warna hitam. Kalau untuk sepatu kita kami ada sedikit pelonggaran sih, nggak terlalu dan ke wajib warna hitam, gitu. Tapi kita dominasi warna hitam, kaos kaki warna hitam, ya. Mungkin untuk yang dominan seperti itu ya Mas ya. Kemudian terkait dengan kedisiplinan, kami tentunya ada beberapa PP atau peraturan perusahaan yang mengatur hal itu, ya supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga, ya. Tadi yang sebelum saya sampaikan mengenai absensi, ada penjual absen. Nanti begitu ada keterlambatan dari admin HRD nanti akan menginformasikan ke leader toko, ya supaya ditindaklanjuti. Setelah ternyata si staf A benar salah nih, terlambat, nanti dari HRD akan menindaklanjuti dalam bentuk poin pelanggaran. Jadi setiap ada pelanggaran itu ada poinnya, ya. Nanti poin itu akan diakumulasi yang akhirnya mungkin bisa SP1, ya SP2, SP3, sampai dengan pemutusan hubungan kerja, seperti itu. Berarti yang pertama tentang penampilan, pasti karyawan-karyawan toko udah pakai bujuk sama semua ya Pak ya? Sama, udah. iya, seragam. Dan tentunya menggunakan celana hitam, dan sepatunya juga di pihak Mikiro tidak menekankan, tapi kalau baiknya itu pakai warna hitam. Dan rambutnya itu harus di atas alis, betul. Di atas telinga, dan tidak berjenggot dan berkumis. Boleh nyentuh baju juga. Betul. Dan tentunya ada apa lagi yang itu kedisiplinan, ada kehadiran. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Apakah ada, tentunya pasti ada punishment dan evaluasi tentang karyawan tersebut jika melanggar. Seperti apa? Tentunya setiap pelanggaran tuh ada konsekuensinya ya Mas ya. Betul. Ya apalagi ini dunia kerja pasti ada sebab akibat, ya. Kalau ada pelanggaran ya pasti akan ada risiko yang akan ditanggung oleh si karyawan tersebut. Dalam arti kalau misal pelanggarannya ringan, ya kita mungkin dalam bentuk teguran lisan, ya. Cuman kalau ringan tapi berulang kali, ya itu sampai bisa memungkinkan untuk ditindaklanjuti atau ditindak dalam bentuk punishment yang lain, lebih ke SP. Itu memungkinkan kalau pelanggarannya berulang kali dilakukan, atau mungkin pelanggaran sekali dilakukan tapi kok fatal gitu ya. Pelanggaran itu termasuk pelanggaran yang krusial bagi kami gitu. Itu tentu ada tindakan tegas. Tujuannya semata-mata kita bukan untuk bukan pembinaan, tapi kita melakukan pembinaan, ya. Jadi harapannya dengan adanya punishment tersebut karyawan bisa satu memperbaiki, ya jika ada yang melakukan. Bagi yang belum melakukan, ya jangan sampai melakukan supaya nggak kena punishment. Karena ampunan, ya dari punishment itu kan kita nggak serta-merta hanya mungkin secara administrasi tertulis SP gitu, tapi kita ada lebih ke pembebanan Mas, ya ada kompetensi semacam potongan gitu, tujuannya adalah semata-mata agar karyawan disiplin, menekankan rasa tanggung jawab. Betul. Dan tadi juga ada poin-poin tersendiri Pak. Misal ada karyawan yang melanggar, melakukan hal yang mungkin kecil tapi ada poinnya, dan itu berulang pastinya menambah. Seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan tentang pelanggan. Apa yang perlu pelanggan ketahui tentang hadir ke Mikiro itu, apa yang perlu diketahui? Misal SOP-nya itu apa? Nggak boleh bawa makan dari luar kah? Atau mereka harus izin dulu kah? Atau apa? Baik Mas. Jadi untuk pelanggan Mikiro sih alhamdulillah kami tidak memperlakukan aturan yang khusus spesial hanya berlaku di Mikiro aja, enggak. Ya sejauh ini kami melakukan ya hampir sama dengan tempat usaha yang lain lah, ya. Contohnya mungkin membawa makanan dan minuman dari luar, ya
kami nggak melarang, oh berarti nggak boleh banget ya kalau misalnya bawa nanti akan disita atau akan ditahan. Ya nggak segitunya, tapi kami memang menghimbau ya kepada semua pelanggan mikro itu makanya baiknya tuh ya jangan membawa. Kenapa sih? Ya bukan nggak boleh terus kemudian jadi nanti belinya di mikro semua gitu kan, ya habisnya banyak nggak kasih, tapi lebih ke menjaga keselamatan ya kan. Kita nggak tahu nih apa yang dibawa oleh si pelanggan tersebut dari mana asal usul, takutnya dikhawatirkan ada kejadian yang nggak diinginkan ya, itu kami akan sulit nanti untuk mastonya ya kan. Banyak juga kejadian itu terjadi di tempat-tempat yang lain gitu ya. Kita belajar dari pengalaman itu, sebaiknya ya kami mengimbau ke pelanggan sebaiknya tuh jangan membawa gitu ya. Ya menurut saya teman-teman, itu menjadi tekanan moral sendiri bagi pelanggan. Maksudnya wong makan di Mikiro kok bawa tempat makan, maksudnya bawa makan dari tempat lain. Nah, itu menurut saya. Ya ada benarnya juga Mas. Menurut saya tekanan moral sendiri. Kemudian terkait dengan izin kalau mau selfie, izin dulu apa enggak? Ya kita enggak lah, bebas ya. Justru kita sangat senang ya, kami mengapresiasi bagi pelanggan yang memang ya senang-senang selfie ya. Makanya tempat suasana ini diciptakan, dibangun itu diadakan hanya semata-mata biar pelanggan ya betah lah gitu. Betah dalam arti ya ada keinginan mungkin untuk membuat konten atau mungkin hanya sebatas selfie gitu. Itu ya kita perbolehkan aja. Soalnya kan biasanya banyaknya tempat makan itu ada yang nggak boleh rekam gitu. Betul. Kami enggak, alhamdulillah Mas. Mikiro itu bebas, kalian boleh rekam, boleh foto. Ya intinya di sini ya pelanggan nomor disatukan ya Pak ya. Iya, jelas. Asal sesuai SOP tersendiri. Ya, slogan kami itu kepuasan pelanggan adalah prioritas kami Mas. Itu. Kepuasan harus kepuasan pelanggan adalah prioritas dari Mikiro tersendiri. Iya. Jadi itu semua SOP dari Mikiro teman-teman, banyak banget konkret ya, mulai dari pelayanan, mulai dari makanannya seperti apa, mulai dari bagaimana karyawannya, etikanya, pelayanannya, dan ya tidak dipungkiri itulah yang menjadikan Mikiro bisa menjadi nomor 1 di Kebumen. Dan ya saya ada satu pertanyaan nih, Pak. Boleh. Ini ada nggak sih pesan-pesan nih buat kita ya mahasiswa ya, mahasiswa yang pengen punya bisnis sendiri nih? Ada nggak ya mungkin pesan-pesannya agar kita bisa berhasil mencapai keinginan kita ke depannya? Pengalaman Bapak. Dari pengalaman Bapak sendiri. Baik Mas. Terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi mungkin pesan saya sih ya untuk teman-teman sekalian yang sedang menempuh pendidikan satu, doa ya mudah-mudahan lancar ya, bisa segera lulus, mencapai nilai yang mungkin hasil yang memuaskan, yang maksimal. Amin. Di usia muda ini ya tentu teknologi semakin maju ya Mas. Benar sekali. Persaingan di dunia bisnis, dunia kerja juga semakin ketat ya Mas. Betul. Saya hanya menitipkan mungkin jangan teman-teman cepat puas. Yang pertama, jika sudah mendapatkan suatu hasil yang memang wah ini bagus, ya jangan cepat terlena, jangan cepat puas ya. Karena tantangan itu nggak akan berhenti di situ ya. Di kemudian hari nanti akan ada ya mungkin tantangan yang lain, mungkin ada tujuan yang lain. Kalau kita hanya di satu kesuksesan itu, kita mau jadi apa? Kita pasti akan ketinggalan atau akan ya terlewatkan oleh mungkin teman-teman kita yang masih di bawah kita ya. Apalagi dengan teman-teman yang memang saat ini ya kita lagi bersaing gitu loh. Jadi jika teman-teman nantinya setelah mungkin lulus kuliah itu bisa mau melanjutkan ya ada bisnis ya, tentunya bisnis itu kan membutuhkan suatu usaha yang luar biasa ya Mas ya. Luar biasa dalam arti dibanding kerja itu lebih susah bisnis. Ya bisnis itu kan mau sekecil bisnis apapun kita itu kita bosnya. Benar. Nah, apapun yang terjadi kita yang pasti akan nanggung. Tapi enaknya kita memang yang ngatur. Nah dari situ tentunya banyak kendala-kendala atau banyak persaingan, banyak tantangan yang perlu dihadapi. Ya harus diniatin ya, harus naik tekad bulat ya. Perlu dukungan support dari teman-teman, perlu dukungan support dari keluarga, apalagi dari
keluarga terdekat ya tercinta itu kan ya, supaya teman-teman juga bisa kedepannya lebih kuat untuk menjalani bisnis itu dengan baik gitu kan. Kalaupun memang nanti mau melanjutkan ke pekerjaan misalnya ya, teman-teman pengen jadi karyawan, jadi PNS atau mungkin di karyawan swasta ya, tentu persaingan atau tantangan juga ada, tapi bentuknya lain gitu. Persaingan di dunia kerja itu ketat, terutama dalam arti pengalaman. Nah, sebelum lulus ini mungkin teman-teman bisa nyambi ya, nyari pengalaman mungkin ya freelance, pengalaman mungkin lebih ke part timer, itu penting ya. Kalau teman-teman kedepannya akan meneruskan ke jenjang pekerjaan gitu. Bekal lah ya. Iya, ya. Terutama ya teman-teman perlu memastikan tempat kerja mana yang akan teman-teman tempati, yang akan teman-teman tuju itu dipastikan ya, mungkin dari sisi track record-nya bagus, perusahaannya memang sudah maju ya, persaingannya sehat gitu ya. Kemudian jenjang untuk kedepannya juga baik buat teman-teman sekalian, supaya kita tuh nggak ngamuntan ya, kayak putar loncat gitu kan. Sebulan di tempat A, bulan berikutnya udah pindah ke tempat B, 3 bulan kemudian tempat C, itu kan tentunya akan yang dirugikan adalah teman-teman sendiri gitu ya, terbuang waktu hanya untuk beradaptasi di tempat pekerjaan gitu ya. Mungkin itu ya Mas. Intinya ya kita jangan cepat-cepat puas lah ya. Betul. Yang terbaik, persaingan semakin ketat. Tuh teman-teman ya, kesan-kesan dari Bapak Surip selaku pihak manajemen dari Mikiro tersebut. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita semuanya, buat teman-teman yang nonton video ini untuk kedepannya. Ya, kita dari kelompok 3 cukup ya. Pak ya, terima kasih atas tuduhannya, semua pesan-kesannya, ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada kita. Ya, sekian. Dadah.